Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih pada pembahasan Kitabul Janaiz. Dan kemarin sudah sampai pada perkara-perkara yang terlarang ketika mengantar atau mengikuti jenazah. Dan kita lanjutkan dan bahwasanya perkara-perkara tersebut termasuk tasyabuh bil kufar atau menyerupai, meniru orang-orang kafir. Dan memang banyak perkara-perkara yang itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir yang diadopsi atau ditiru oleh kaum muslimin, dan itu pun sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'unna sananal ladzina man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah, jalan hidup, metode, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai mereka ini masuk ke lubang dhab, sungguh kalian akan mengikuti mereka. Maka para sahabat bertanya, apakah mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan bisa kita lihat di mana-mana atau mudah kita temui orang-orang atau kaum muslimin yang tasyabuh bil kufar, menyerupai, meniru, mengikuti tata cara, jalan hidup orang-orang kafir. Allahumma musta'an. Kita lanjutkan, wa yajibul isra'u fi sayri biha. Dan wajib, kalau di sini disebutkan yajibu, dan wajib mempercepat ketika membawa atau dalam perjalanan dari tempat jenazah tersebut disolatkan menuju ke tempat di mana dia dikuburkan. Tapi para ulama mazhab sepakat atau ijma bahwasanya disunahkan tapi tidak sampai pada derajat wajib. Jadi disunahkan untuk mempercepat jalan ketika mengantar jenazah. Sayran dunar ramal,
yaitu cara berjalan yang tidak tergesa-gesa. Standarnya berapa sih mempercepat itu? Para ulama mengatakan intinya lebih cepat dari cara berjalan yang biasa. Tapi enggak tergesa-gesa, enggak lari, enggak. Apalagi sampai lari. Jadi kalau orang itu berjalan biasa, kecepatannya ya seperti itulah. Ya, ini dipercepat sedikit. Itu namanya sudah al-isra', yaitu mempercepat. Karena dia lebih cepat dari cara berjalan yang biasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati. Percepatlah kalian ketika mengantar jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaih. Kalau jenazah tersebut termasuk orang yang soleh, termasuk orang yang baik, maka berarti kalian dengan mempercepat ketika berjalan mengantar jenazah tersebut, mempercepat pula kebaikan yang akan mereka terima. Kalau orangnya orang yang soleh, yang baik, semakin cepat dia dikubur, maka semakin cepat pula dia menerima kebaikan. Wa in takun ghaira dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Tapi kalau sebaliknya dia termasuk orang yang jelek, maka dengan mempercepat penguburannya atau pengantarannya tersebut, maka mempercepat pula keburukan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Wa yajuzul masyu amamaha wa khalfaha. Dan boleh orang yang mengantar jenazah tersebut berjalan di depan jenazah atau di belakangnya. Wa an yaminiha wa yasariha. Boleh pula berjalan di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Ala ayyakuna qariban minha, yaitu dekat dengan jenazah tersebut. Illa raqib, kecuali mereka yang nunggang kendaraan atau menaiki kendaraan. Fayasiru khalfaha, maka orang-orang yang memakai kendaraan tersebut hendaklah di posisi belakang. Jadi yang didahulukan atau yang diutamakan mereka yang mengantar jenazah tersebut adalah yang berjalan. Dia boleh berada di depan jenazah, di belakangnya, di samping kanan kirinya, boleh semuanya. Tapi kalau yang pakai kendaraan, boleh mengantar jenazah pakai kendaraan, tapi dia di posisi yang belakang. Li haditsil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rakibu, orang-orang yang menaiki atau menunggangi kendaraan, khalfal janazati, maka dia berada di belakang jenazah. Wal mashi haitsu syaa minha, sedangkan orang yang berjalan terserah dia mau di mana saja. Tapi setelah ini ada pembahasan, walakinnal afdhalal masyu khalfaha. Akan tetapi yang lebih afdhal, ingat yang lebih afdhal itu berarti dua-duanya boleh, dua-duanya punya keutamaan. Cuma yang satu lebih utama daripada yang lain. Jadi jangan dianggap sesuatu yang afdhal itu yang satu harus dikerjakan seperti itu, yang satunya enggak boleh.
Itu salah pengertian. Ingat, pokoknya semua perkara yang afdol itu berarti dua-duanya boleh dikerjakan, cuma yang satu lebih afdol daripada yang lain. Walakinnal afdal al-mashyu khalfaha. Di sini disebutkan akan tetapi yang lebih afdal orang-orang yang berjalan mengiringi atau mengantar jenazah tersebut berjalan di belakangnya. Li'annahu muqtadha qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang lebih pas atau sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattabi'ul janaiz, dan ikutilah jenazah. Ya, mengikuti namanya kan di belakang. Jadi berdasarkan mafhum dari hadis ini, Rasulullah mengatakan wattabi'ul janaiz, dan mengikuti atau mengiringi jenazah berarti mengiringi atau mengikuti tersebut berada di posisi belakang jenazah. Wa yu'ayyiduhu qawlu Aliin radhiyallahu anhu, dan juga yang menguatkannya adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Jadi perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ini bukan sabda Rasulullah tapi perkataan sahabat, berarti namanya mauquf. Dalam istilah hadis itu namanya hadis yang mauquf. Al-mashyu khalfaha afdalu minal mashyi amamaha. Orang yang berjalan di belakang jenazah lebih afdal daripada yang berjalan di depannya. Kafadli sholati rajuli fi jama'atin ala sholatihi faddan. Sebagaimana keutamaan sholatnya seorang laki-laki dengan berjamaah atas sholatnya dengan sendirian atau munfaridan. Keutamaannya seperti keutamaan seorang laki-laki yang mengerjakan sholat jenazah dengan dia mengerjakan sholat sendirian. Dan ini pendapatnya mazhab Hanafiyah dan juga Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau jumhur ulama berbeda. Jumhur ulama berpendapat yang lebih afdal itu yang berjalan di depan jenazah. Jadi ini jenazahnya dia berjalan lebih dahulu, maksudnya di depan jenazah tersebut. Pakai dalil apa? Ya semua ada dalilnya. Jumhur ulama berpendapat dengan dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, mereka berjalan di depan jenazah. Dan sudah di mafhumi atau sudah menjadi kaidah bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apalagi itu juga diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq, diikuti oleh Umar bin Khattab, itu sesuatu yang lebih afdal daripada yang lainnya. Itu mafhumnya juga seperti itu. Jadi yang satu pakai sabdanya Rasulullah dan juga perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang jumhur memakai dalil perbuatan Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Tapi intinya itu tadi, perselisihannya hanya pada masalah afdholiyah, mana yang lebih afdol. Jadi dua-duanya boleh, berjalan di depan, di belakang, samping kanan kiri semuanya boleh. Cuma yang lebih afdal yang mana, itu saja. Dan masalah-masalah seperti itu banyak. Maka kita harus tahu masalah itu diperselisihkan oleh para ulama, berkisar hukum halal haramnya atau afdoliyahnya saja.
Kalau afdholiyah berarti semuanya boleh dilakukan. Semuanya boleh dilakukan. Seperti yang sering saya pakai contoh itu mengakikoi anak yang lahir ya, di hari ketujuh. Itu kata jumhur ulama itu afdholiyah. Jadi afdolnya di hari ketujuh. Maka orang yang mengakikoi seorang bayi yang lahir sebelum hari ketujuh juga boleh. Setelah hari ketujuh juga boleh. Karena itu afdholiyah. Hari ketujuh itu bukan membatasi, bukan pembatasan harus hari ketujuh, setelah itu nggak boleh atau sebelum itu nggak boleh, nggak seperti itu. Nah, itu contoh saja ya, contoh perkara yang berkisar pada afdholiyah saja. Karena apa? Karena akikah itu adalah ibadah yang ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya kelahiran bayi. Kalau bayi itu sudah lahir, berarti sebab itu sudah ada, sudah muncul. Maka kalau sebab itu sudah muncul, berarti ibadah itu sudah ada. Maka orang yang mengakikoi anaknya hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam boleh. Boleh ya. Atau lebih dari hari ketujuh. Kalau sebagian ulama mengatakan hari ke-14, hari ke-21 ya, setelah itu mau kelipatannya lagi atau enggak terserah. Itu juga boleh karena hari ketujuh itu adalah perkara yang afdholiyah. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu lahu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap bayi yang dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya, maka disembelihkan ya, hewan untuknya di hari ketujuhnya. Di hari ketujuhnya ini adalah afdholiyah, bukan pembatasan hanya hari ketujuh. Madza yaqulu idza dakhala al-qubura aw marra 'alaiha. Lalu apa yang dibaca ketika seseorang itu masuk ke dalam kuburan atau melewatinya? Mungkin ada jalan di sampingnya, berarti dia lewat ya. Atau kalau masuk, dia berarti masuk ke area kuburan tersebut. Apa yang dibaca? An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu, aku bertanya, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, apa yang atau bagaimana aku harus baca untuk mereka, yaitu orang-orang yang dikubur tersebut. Wahai Rasulullah, wala Rasulullah bersabda, quli, katakanlah atau ucapkanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirina. Dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang mendahului kami dan juga yang akan datang dari kami, yang sudah dikubur dan yang belum dikubur. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kami insyaallah pasti akan menyusul kalian. Pasti akan menyusul kalian, bukan tempatnya di situ tapi belum tentu. Intinya menyusul itu adalah menyusul mati, menyusul mati. Dan hadis ini ada sababul wurudnya yang panjang. Dan ini menunjukkan kecerdasan seorang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mengalihkan masalah kepada sesuatu yang menyelesaikan masalah.
Di dalam hadis Sahih Muslim, sebab dari hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW masuk ke biliknya Aisyah. Jadi rumahnya istri-istri Rasulullah itu sebenarnya nggak patut disebut rumah karena ukurannya yang sangat mirip dengan bilik saja, seperti kamar saja. Jadi masuk ke biliknya Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu ibunda Aisyah berbaring dan Rasulullah mengira beliau sudah tidur, maka Rasulullah tidak mau membangunkannya karena akan mengganggu atau yang lainnya. Rasulullah letakkan selendang dan juga alas kaki sandalnya itu di dekatnya. Kemudian beliau berbaring juga di situ. Enggak berapa lama beliau bangkit lagi. Dan Aisyah belum tidur ketika itu, tapi Rasulullah mengira beliau sudah tidur. Maka Rasulullah itu sesuatu yang di luar kemampuan pengetahuan manusia. Beliau juga tidak tahu kecuali kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidur atau enggak saja beliau enggak tahu kecuali kalau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ambil sendal dan juga selendangnya pelan-pelan ya. Kemudian beliau keluar ke pekuburan baqi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengikuti beliau karena ya namanya wanita, ada kecurigaan Rasulullah ini akan membagi waktunya kepada istri yang lainnya, padahal itu adalah jatahnya ibunda Aisyah. Jatah bermalamnya ibunda Aisyah. Ya namanya manusia ya, manusia sesolihah apapun, dan mereka kalangan para sahabat juga yang mereka sudah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ya sifat manusiawi tetap ada. Karena mengira Rasulullah ini akan pindah ke rumah istri yang lain, maka diikuti oleh ibunda Aisyah sampai di pekuburan Baqi, dan Rasulullah mengangkat tangan beliau berdoa sebanyak 3 kali. Jadi mengangkat tangan beliau kemudian diturunkan, mengangkat tangan lagi berdoa lagi, diturunkan lagi, mengangkat tangan lagi, diturunkan lagi sebanyak 3 kali. Setelah itu Rasulullah berpaling mau pulang, ibunda Aisyah juga langsung berpaling. Rasulullah berjalan, ibunda Aisyah juga berjalan. Rasulullah agak lari, ibunda Aisyah juga lari. Rasulullah berdiri diam, ibunda Aisyah juga diam. Karena ada bayangan hitam. Jadi Rasulullah ya enggak tahu juga siapa, tapi Rasulullah coba jalan, dia juga jalan. Rasulullah agak lari, dia juga lari. Diam juga diam. Tapi namanya dahulu ibunda Aisyah, maka sampainya di rumah juga dahulu beliau. Namanya orang baru habis kejar-kejaran, ya kan, nafasnya terengah-engah lah. Rasulullah tanya kepada ibunda Aisyah, kenapa kamu nafas terengah-engah? Maka beliau menjawab, la syai', enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, kamu ceritakan kepadaku atau Allah Subhanahu wa taala yang akan menceritakan kepadaku. Maka ibunda Aisyah pilih menceritakan sendiri. Ceritakan sendiri. Intinya itu tadi, mengikuti karena dikira Rasulullah ini akan ke tempat istri yang lain. Maka Rasulullah marah dengan ini kadang diselewengkan oleh orang-orang misionaris atau orang-orang yang mencari-cari kelemahan Islam, Rasulullah ini memukul istrinya. Padahal enggak, Lahadani itu
Dalam bahasa Arab memang ada dua pengertian. Yang pertama, mendorong dengan ujung jari, maksudnya didorong ini di dada beliau, di dada istrinya, agak keras. Jadi ya memang Ibu Aisyah mengatakan sampai saya merasa sakit. Atau pengertian yang kedua, mengepalkan tangan, ya, tapi cuma didorongkan. Jadi kayak di gini aja, nggak dipukul. Beda, mukul kan ini cuma dikepalkan gini, ditempel terus didorong. Kan itu nggak mukul itu. Nggak ada orang mukul kok ini ditempel terus didorong kok mukul, ini nggak ada. Ya. Seperti gini misalnya, tempelkan gini dulu terus didorong gini kan namanya bukan mukul itu. Ya. Tapi para ulama mengatakan yang lebih mendekati maknanya itu yang mendorong dengan ini, jadi agak ditunjuk dengan tangan tapi sedikit keras. Memang ada beberapa orang-orang kafir yang berusaha mencari-cari kelemahan di dalam agama Islam dan mereka mengatakan Rasulullah saja pernah memukul istrinya, padahal nggak pernah. Dari kasus itu tadi mereka katakan memukul. Ya memang kadang wallahu alam mungkin di terjemahan diartikan juga memukul, juga ada mungkin yang menerjemahkan dengan memukul. Padahal penterjemahan itu harus kembali ke istilah bahasa Arab juga. Memang susah kalau gini ya, ditempel gini mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan apa ini terjemahannya? Akhirnya mungkin diterjemahkan dengan memukul. Ya. Jadi ya hati-hati kalau membaca atau menerjemahkan. Jadi Rasulullah marah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau mengira Allah dan Rasulnya akan mendolimimu? Ya. Kemudian ini cerdasnya Ibunda Aisyah. Ketika Rasulullah marah, beliau tanya ini, ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan ketika aku berziarah kubur atau mengunjungi pekuburan? Nah, itu kan mengalihkan namanya. Mengalihkan. Jadi Rasulullah marah karena ditanya sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, bahwa beliau orang yang paling bersemangat untuk menjelaskan kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan, maka ya beralihlah marah itu menjadi pengajaran. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Ibunda Aisyah untuk berdoa itu tadi ketika masuk ke pekuburan atau berziarah kubur. Jadi dari kisah tersebut ya ada beberapa faedah yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama itu kebaikan Rasulullah kepada istrinya. Jadi Rasulullah bukan berniat untuk pergi diam-diam, tapi karena memang tidak mau mengganggu istri beliau. Jadi memang ngambilnya sendal, ngambilnya selendang pelan-pelan. Tapi itu bukan sesuatu yang buruk, tapi justru diniatkan sebagai kebaikan, tidak mengganggu kepada istrinya. Dan itu Rasulullah ya dipanggil oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril enggak mungkin masuk ke rumah istri Rasulullah ketika mereka sudah melepas pakaian mereka. Melepas pakaian luar. Ada pakaian luar, ada pakaian dalam. Ketika mereka istirahat, mereka akan melepas pakaian luarnya. Maka Jibril alaihissalam enggak mungkin masuk. Enggak mungkin masuk. Maka Jibril memanggil Rasulullah untuk keluar. Untuk keluar. Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, Inna rabbaka ya ta'muruka an ta'tiya ahlal baqi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk mendatangi
orang-orang yang dikubur di pekuburan Baqi. Fatastaghfira lahum, lalu engkau memintakan ampun untuk mereka. Wa an Sulaiman ibn Buraidah an abihi qala, dan dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya yaitu Buraidah al-Aslami, dan saya baca di riwayat yang sahih juga, Buraidah al-Aslami ini termasuk salah seorang sahabat yang berpesan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal lalu dikubur, kalian tancapkan pelepah kurma badannya. Dan Rasulullah pernah seperti itu. Jadi ada pelepah kurma ditebang, terus dibelah menjadi dua, ditancapkan kepada dua penghuni kubur yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu disiksa karena masalah kencing, yang satu lagi disiksa karena namimah atau adu domba. Dan Rasulullah berharap sebelum atau selama pelepah kurma tersebut masih basah, maka mudah-mudahan siksa mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada keluarga beliau untuk menancapkan pelepah kurma di kuburannya. Tapi itu diingkari oleh sebagian sahabat yang lain, seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berarti mereka ada perselisihan. Ada perselisihan, ada perbedaan pendapat. Ibnu Umar enggak setuju. Karena yang akan melindungi seseorang di kubur itu adalah amalnya. Mereka akan berlindung masing-masing di bawah amal mereka, bukan dengan pelepah kurma. Tapi Buraidah al-Aslami berpendapat pelepah kurma tersebut bermanfaat bagi penghuni kubur, dan itu pernah dilakukan Rasulullah. Maka beliau berpesan kepada keluarganya untuk menancapkan pelepah kurma di kuburannya. Berarti beda pemahaman. Beda pemahaman. Maka jangan heran kalau sebagian ulama berpendapat boleh orang itu, bahkan mereka mengatakan dianjurkan memotong dahan. Dahan itu sesuatu yang nggak bisa tumbuh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau nggak ditancepi mau tanduri wit sisan gitu kan, nanti biar hidup terus nggak kering-kering. Bukan, salah itu. Saya lupa bahasa Arabnya apa, tapi dahan itu yang dimaksud itu adalah yang dipotong dan dia nggak bisa tumbuh. Jadi dia cuma mengandalkan kelembapan itu saja. Nanti kalau dia habis kandungan airnya maka dia akan kering. Sudah selesai, kalau sudah kering sudah selesai. Jadi perbuatan yang diingkari oleh sebagian sahabat yang lain tapi dilakukan oleh sebagian sahabat yang lain. Jadi memang ngaji itu harus lengkap, harus komplit, harus lengkap. Ini pendapat seperti ini berasal dari mana? Bagaimana istidlalnya atau cara pendalilannya? Yaitu tadi, yang satu berpendapat itu kekhususan Rasulullah. Jadi bukan karena pelepah kurmanya itu, tapi karena doanya Rasulullah. Karena yang melakukan Rasulullah maka bermanfaat bagi mayit. Kalau yang melakukan yang lain enggak. Maka yang satu pendapat menganggap itu khususiyah, itu kekhususan Rasulullah, yaitu menancapkan pelepah kurma pada orang yang atau kuburan orang yang meninggal dunia. Yang kedua, kita kan nggak tahu orang itu disiksa apa enggak. Kalau Rasulullah kan tahu. Nah, maka karena Rasulullah tahu, maka ditancapkanlah pelepah kurma di situ.
Dan yang bermanfaat bukan pelepah kormanya, tapi perbuatan atau doanya Rasulullah. Tapi yang satu pendapat mengatakan itu pernah dilakukan Rasulullah dan dipesankan oleh sebagian sahabat ketika mereka meninggal. Berarti itu bukan kekhususan. Pendapat yang satunya loh ya. Pendapat yang satunya mengatakan kalau sebagian sahabat berpesan seperti itu, berarti itu bukan kekhususan Rasulullah. Berarti itu umum bagi umat. Kalau kekhususan yang hanya bisa melakukan seperti itu hanya Rasulullah. Yang lain nggak boleh. Yang lain nggak bisa. Nyatanya Buraidah Al-Aslami berpesan seperti itu kepada keluarganya. Yang kedua, karena nggak ada dalil itu khususiyah, maka berlaku umum. Yang ketiga, yang dalil satunya ini tadi mengatakan yang bermanfaat itu pelepah kormanya, bukan doanya Rasulullah. Kenapa? Sesuatu yang basah ya, atau bahkan seluruh apa saja itu berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia masih basah, itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yusabbihu lahu apa? Wa man fihin itu loh. Wis samawati wal ardi wa man fihin. Jadi semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit, di bumi ataupun yang ada di dalamnya. Ya, ulama ini berpendapat ketika sesuatu itu masih basah maka dia berzikir kepada Allah. Dan ketika dia berzikir kepada Allah itu akan bermanfaat bagi sekelilingnya. Bermanfaat bagi apa yang ada di bawahnya ini, yaitu orang yang dikubur tersebut. Maka ketika itulah siksanya diringankan. Ya, pendalinannya sudah beda-beda, pemahamannya sudah berbeda. Maka harus paham. Yang tidak ngasih dahan atau pelepah kurma ya nggak apa-apa. Yang ngasih seperti itu, bahkan sebagian ulama mengkiaskan jaridah ya. Tadi saya lupa bahasa Arabnya, itu jaridah. Jaridah itu dahan yang dipotong dari bagian pohon dan dia nggak bisa tumbuh. Kan pelepah kurma nggak bisa tumbuh. Ya basah nanti kering. Ya, dikiaskan dengan yang seperti itu. Ya, dikiaskan dengan yang seperti itu. Maka panjenengan baca kitab-kitab beberapa ulama mazhab, ya, mereka mengkiaskan pula dengan sesuatu yang basah, yang nanti bisa kering, yang diambil dari pohon dan diberi wewangian. Jadi intinya pendapatnya sudah berbeda-beda, pemahamannya sudah berbeda-beda. Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat apabila mereka mengunjungi pekuburan, yaitu bacaannya adalah assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang muslim, dan sesungguhnya kami insyaallah sungguh akan menyusul kalian. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kami ya, kepada kita, kami memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kalian al-afiyah. Al-afiyah itu penjagaan. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup dijaga dari perbuatan maksiat dan seterusnya, yang sudah meninggal yang dikubur dijaga dari azab. Dijaga dari azab. Dan tadi saya sebutkan Rasulullah berdoa sebanyak 3 kali. Maka sebagian ulama mengatakan disunahkan untuk mengulang-ulang doa itu sebanyak 3 kali, termasuk ketika
doa untuk orang-orang yang dikubur. Dan salah satu amalan yang akan menjaga seseorang dari azab kubur itu, yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua sedekah, yang ketiga adalah sering atau memperbanyak jalan menuju masjid. Maksudnya memperbanyak perjalanan menuju masjid. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang dihasankan Syekh Albani rahimahullah ta'ala, yu'tarajulu fi qabrihi, seorang itu akan didatangi oleh siksa di dalam kuburnya. Fa idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Qur'an. Apabila dia didatangi oleh siksa tersebut dari arah kepalanya, maka yang akan melindunginya adalah, atau yang akan menolaknya adalah bacaan Al-Qur'an. Wa idza utiya min qibali yadayhi dafa'athu shadaqah. Apabila siksa kubur itu datang dari arah depannya, maksudnya dari arah bagian depan dari tubuhnya, maka yang akan melindunginya atau menolaknya adalah sedekah. Wa idza utiya min qibali rijlaihi dafa'athu mashyuhu ilal masajid. Apabila siksa tersebut datang dari arah kakinya, maka yang akan melindunginya atau yang akan menolaknya adalah langkahnya menuju masjid. Langkah-langkahnya menuju masjid. Ya bukan berarti harus berjalan, enggak. Intinya berangkatnya menuju masjid dan pulangnya. Karena orang yang berangkat menuju masjid dan pulangnya itu dihitung sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji, sampai dia pulang. Nah, kecuali kalau pulangnya mampir di wedangan sampai jam 12 malam baru pulang, ya beda lagi. Pulangnya mampir ke atau ke mana, ya beda lagi. Itu beberapa amalan yang bisa melindungi kita dari siksa kubur. Bacaan Al-Quran, sedekah, dan juga memperbanyak berangkat menuju masjid, baik itu untuk sholat berjamaah atau untuk taklim atau untuk TPA yang ngajar misalnya, atau yang lainnya. Dan saya tambahkan sedikit, salah satu tanda seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah dia meninggal ketika di hari itu dia melayat atau menghadiri pemakaman atau kematian seseorang, menyaksikan jenazah, ya berarti apa? Takziah, ya. Tapi ya jarang ya orang yang hari itu takziah terus dia mati, kan jarang. Padahal itu termasuk salah satu tanda husnul khotimah. Ya, habis melayat pulang-pulang nanti berapa lama ninggal, kan jarang itu, jarang. Tapi juga tetap ada pulang layat naik motor di jalan raya misalnya tabrakan terus dia meninggal, itu termasuk salah satu tanda husnul khotimah. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban itu Rasulullah mengatakan, khamsun man amilahunna fi yaumin katabahu Allahu dakhalal jannah. Ada 5 perkara yang siapa melakukannya di satu hari, maka Allah mencatatnya dia masuk surga. Jadi di hari itu dia melakukan salah satu dari 5 amalan tersebut, terus dia meninggal di hari itu juga, maka Allah mencatat dia masuk surga. Ya, Allah jamin dia, kata bahullah, Allah catat dia masuk surga, penghuni surga. Yang pertama, man aida maridhon, orang yang menjenguk orang sakit. Jadi di satu hari dia menjenguk orang sakit, terus qadarullah dia meninggal pula di hari itu. Habis jenguk orang sakit terus meninggal misalnya, itu termasuk tanda husnul khotimah. Allah catat dia masuk surga.
Yang kedua, man syahida janazatan, orang yang melayat, ya, menyaksikan jenazah. Itu tadi, dia habis melayat terus dia meninggal di hari itu, maka Allah catat dia masuk surga. Yang ketiga, man shoma yauman, siapa yang berpuasa di satu hari. Jadi orang yang puasa terus dia meninggal di hari itu, Allah catat dia masuk surga, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Yang keempatnya man rawaha ilal jum'ati, siapa yang menghadiri sholat Jumat tapi meninggalnya berarti di hari Jumat, ya. Siapa yang mengikuti sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat terus dia meninggal di hari itu juga, maka Allah catat dia masuk surga. Berarti meninggalnya juga di hari Jumat. Yang kelimanya, man a'taqa raqabatan, siapa yang membebaskan budak. Jadi siapa yang membebaskan budak di hari itu dia meninggal, maka dia dicatat oleh Allah masuk surga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.